Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Asti Amatunisa, CGP Angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di SDN 1 Nagarawangi Kota Tasikmalaya. Untuk yang pertama, mengenai budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan apabila seorang guru memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, mengenai motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya ada 3 motivasi yang terdapat pada diri manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi yang pertama dan kedua, menunjukkan bahwa manusia masih didasari motivasi dari luar atau eksternal. Motivasi ini mungkin saja berhasil, namun memiliki efek jangka pendek sehingga belum dapat menumbuhkan sebuah budaya positif. Sedangkan pada motivasi ketiga, karena didasarkan pada keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang datang dari dalam dirinya atau intrinsik, maka efeknya pun dapat bertahan lama dan dapat menumbuhkan budaya positif. Yang keempat, mengenai posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pada posisi kontrol guru, terdapat 5 posisi, yaitu 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan 5. Sebagai manajer. Yang kelima, mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan ini merupakan kesepakatan bersama yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga setiap individu akan lebih tergerak dalam menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Yang keenam, mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan yang dapat digunakan guru dalam posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah-langkah dalam menjalankan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar modul dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 yaitu: setelah kita memahami terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, diharapkan kita dapat menerapkan nilai-nilai dan peran kita sebagai guru penggerak yang nantinya dapat mewujudkan sebuah visi yang disusun dalam sebuah prakarsa perubahan, sehingga kita dapat mengubah diri kita dan orang lain untuk dapat menerapkan budaya positif. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Setelah saya memahami mengenai modul ini, ternyata tindakan saya selama ini di sekolah ataupun di kelas masih menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau dan belum bisa memunculkan motivasi internal murid. Pemberian hukuman dan penghargaan tidak efektif diberikan kepada murid dan berdampak sementara. Karena itu posisi kontrol sebagai manajer diharapkan dapat diterapkan di sekolah atau kelas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Adanya perubahan pemikiran. Posisi kontrol penghukum dan pemberian penghargaan yang biasa saya lakukan tidaklah efektif, bahkan memberikan efek yang buruk bagi perkembangan fisik dan mental murid.
Saya harus dapat mengubah diri dengan memposisikan sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan yang dialami murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman saya adalah bahwa saat kita memberikan hukuman, itu tidak sama dengan memberikan pemahaman tentang penerapan budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah dapat dijalankan dengan menerapkan keyakinan kelas antara guru dan murid. Dan guru memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bersalah bahwa pemberian hukuman ataupun penghargaan berdampak negatif bagi perkembangan karakter murid. Saya menjadi termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah bersama murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang saya rasa sudah baik adalah di sekolah terdapat peraturan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah keyakinan sekolah atau kelas untuk disepakati bersama demi terbentuknya budaya positif. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol yang sebelumnya penghukum diubah menjadi manajer yang akan berdampak pada peningkatan motivasi intrinsik bagi murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum bagi murid yang membuat kesalahan. Saya diliputi perasaan bersalah setelah memahami modul ini. Saya menyadari bahwa hukuman dapat memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan murid. Kini saya mulai menerapkan posisi kontrol yang ideal bagi tumbuh kembang murid, yaitu sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa lebih sabar dan tenang serta menyadari pentingnya kolaborasi antar warga sekolah untuk membentuk murid yang berkarakter, sesuai nilai-nilai kebajikan universal yang tergerak berdasarkan motivasi dalam dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Tanpa sadar saya sebenarnya telah menerapkan segitiga restitusi pada murid, namun belum terstruktur dan sistematis yang sesuai dengan 3 langkah yang ada. Saya lebih sering menerapkan 1 langkah yaitu langkah menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Wajar kalau kita melakukan kesalahan. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Perlu adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan kolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan keluarga atau rumah. Sehingga murid tidak berpandangan bahwa budaya positif hanya dilakukan di lingkungan sekolah, melainkan di rumah juga agar hal ini menjadi suatu kebiasaan yang membentuk watak dan karakter anak dalam berperilaku yang positif sesuai nilai-nilai kebajikan dimanapun mereka berada. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.